bagaimana cara menanamkan mindset kepada generasi muda untuk tidak takut memulai sebuah bisnis, Miss Lina? Baik, saya jawab satu persatu ya, Mbak. Baik. Bagaimana cara menanamkan mindset? Menanamkan mindset dengan, kalau di kelas saya itu saya beri yang namanya praktek berwirausaha. Memang harus praktek, harus mencoba gitu ya. Bahwa bisnis sekecil apapun kita nikmati aja. Dimulai dari yang ini, do what you love. Jadi yuk kita berwirausaha, sekecil apapun kamu adalah bosnya. Kamu adalah punya otoritas dalam bisnismu. Nah, untuk di kelas Fakultas Ekonomi yang saya ajar, itu memang kami ada namanya praktek berwirausaha. Memang ya harus dikomunikasikan terus-menerus. Tidak apa-apa belajar. Kalau gagal bagaimana, Miss Lina? Kalau gagal ya kita ulang, kita review, kita evaluasi kok bisa gagal. Memang Kak, tidak semuanya akan semua jadi wirausaha, tentu saja tidak. Tapi paling enggak kita memberikan mereka wawasan, pengalaman gitu ya. Jadi mereka akan, kalau sudah mencoba, siapa tahu jadi jatuh cinta gitu. Itu cara menanamkan mindset kepada generasi muda. Ayo belajar. Sekecil apapun kamu adalah bosnya. Sekecil apapun kamu adalah leadernya, pemimpinnya. Begitu, Kak. Baik. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, apa tantangan terberat yang biasa dihadapi saat memulai sebuah bisnis? Tantangan terberatnya biasanya malu. Bukan uang ya, tapi justru tantangan terberatnya adalah non-uang, yaitu malu. Itu yang saya wawancara dengan mahasiswa saya yang milenial. Mereka rata-rata malu menawarkan. Itu tantangan utama mereka. Karena kalau kita bicara tentang modal, jadi reseller itu kita modalnya terbatas sekali. Modalnya apa? Modalnya handphone. Dan yang milenial pasti punya handphone, pasti punya gadget. Lalu kemudian modal untuk barangnya kan tinggal foto-foto, tinggal kita upload. Nanti kalau kita ada yang beli, baru kita ambilkan. Jadi tantangannya lebih ke non-uang, yaitu malu. Gitu, Kak. Jadi intinya kita tidak boleh malu ya, Miss ya? Betul sekali, nggak boleh malu. Toh apa yang kita lakukan adalah halal gitu. Jadi jangan malu. Kalau saya sering kali memotivasi mahasiswa saya, jangan malu. Ya, jangan malu. Karena malu tidak membuat kamu jadi sukses. Iya, betul sekali, luar biasa Miss Lina. Selain pemasaran online, strategi pemasaran seperti apa yang cocok diterapkan ketika mulai berwirausaha, Miss? Selain pemasaran online, saya rasa itu yang terbaik, Kak. Jadi online itu kita ada di era industri 4.0. Jadi kita memang main di pemasaran online. Lalu kalau seperti yang dilakukan oleh Jondri tadi ya, dia masuk di Grab dan GoFood, lalu di YouTube, itu yang membuat dia akhirnya dikenal oleh konsumen. Lalu ada testimoninya yang meyakinkan bagi para calon konsumen. Oh, testimoni yang positif mempengaruhi orang untuk beli. Saya kira strategi pemasarannya tetap online itu yang terbaik. Karena kita ada di era industri 4.0. Baik, jadi intinya semua yang ingin berwirausaha harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi digitalisasi di era ini ya, Miss ya. Betul, mau tidak mau kita harus main di daring atau online. Iya, betul sekali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya,
apa saja yang harus dipersiapkan sebelum seseorang memulai berwirausaha? Yang harus dipersiapkan adalah mental. Karena sekali lagi hambatan utama kalau yang millennials ingin memulai bisnis itu justru hambatan bukan modal tapi mental. Jadi memang harus berani malu, berani bekerja keras, berani tekun, berani rajin. Itu yang harus dipersiapkan. Jadi memang mentalitasnya gitu, Kak. Iya, berarti mental harus sekuat baja ya Bu ya kalau ingin memulai sebuah usaha. Ya proses. Kalau pertama pasti tidak sekuat baja karena by proses. Semua belajar, dinikmati. Kalau saya sering ngomong ke mahasiswa gini, Kak. Setiap proses harus kamu nikmati. Sekarang disuruh sama Miss Lina untuk praktek berwirausaha, kalaupun kamu nggak suka, tolong tetap dinikmati. Dimarahi konsumen, Miss Lina, aku malu. Ya, dinikmati. Semua akan jadi pengalaman yang sangat amat berguna. Iya, luar biasa sekali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kita ingin memulai sebuah usaha di bidang yang tidak kuasai, apakah ada kemungkinan kita bisa sukses menjalankan usaha tersebut? Karena sebelumnya tadi Miss Lina kan bilang kalau untuk memulai sebuah usaha kita harus menyukai bidang tersebut. Nah, tapi ketika bidang yang akan kita mulai ini tidak kita kuasai, apakah ada kemungkinan kita bisa Sangat amat bisa sekali, Kak. Kuncinya adalah seperti yang disampaikan oleh Insinyur Ciputra, jadilah manusia pembelajar. Jadi kalau saya ini kan kompetensinya atau kemampuan saya di bidang ngomong, jadi dosen gitu ya. Lalu kemudian saya ingin ke bisnis make up atau potong rambut atau salon, apakah saya bisa sukses? Bisa jika saya belajar sesuai dengan kemampuan saya, misalnya make up. Lalu untuk potong bagaimana? Saya harus menggunakan tenaga profesional supaya mendukung kesuksesan saya. Karena kalau saya dosen, saya bisa manajemen salon, tapi saya make up bisa, tapi kalau suruh motong rambutnya kakak, saya jelas nggak bisa. Apa yang bisa saya lakukan? Saya menggunakan tenaga profesional. Nah, memang pasti bisa sukses, asalkan kita mau belajar. Cuma kita butuh waktu yang lebih panjang. Kita butuh semangat. Nanti kalau salonnya sepi, kita aduh nggak bakat nih gitu. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita sukai, kalau kita mencintai, seberat apapun hambatan, tantangan, kita itu tetap sabar. Kita itu kalau kita punya pacar itu loh, Kak. Kalau kita memang mencintai, sebesar apapun tantangan yang ada, kita akan berusaha untuk bertahan, kita akan berusaha untuk berjuang. Tapi kalau kita sudah nggak mencintai dari awal, ada benturan sedikit, kita akan mengatakan kita putus yuk gitu. Sama seperti bisnis, kalau ada benturan tapi kita suka, kita akan berjuang. Tapi kalau sejak awal kita nggak suka dengan bisnis kita, ketika ada tantangan kita ngomong gini, memang kok kelihatannya bisnis ini nggak cocok sama aku, udah tutup aja, tutup. Bisnis selesai. Semangat memperjuangkannya itu kecil.
begitu. Ya, baik. Luar biasa sekali Miss Lina. Nah, ini pertanyaan terakhir yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk yang milenial di luar sana ya. Apa sih kunci sukses yang harus dimiliki oleh setiap wirausahawan menurut Miss Lina sendiri? Ada 3 juga. Yang pertama adalah N. Apa N? Nggak mudah menyerah gitu, bahasa milenialnya nggak mudah menyerah. Jadi memang kalau kita berwirausaha, berbisnis itu pasti nggak mudah begitu ya. Tapi satu hal N adalah nggak mudah menyerah. Lalu yang kedua adalah seperti tadi, belajar. Harus mau belajar. Jadi NB gitu ya, nggak mudah menyerah. Lalu yang milenial yang kedua tetap belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, belajar dari ditolak oleh konsumen, belajar dimarahin konsumen, belajar. Dan yang ketiga adalah NBK. Kalau ingin berwirausaha dan sukses, tetap jaga kualitas. Kualitas itu penting. Jadi tetap untuk mempertahankan kualitas yang baik. NBK. Nggak mudah menyerah, belajar, dan tetap utamakan kualitas yang terbaik. Begitu Luar Kak biasa yang sekali. bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Miss Lina. Jadi motivasi untuk generasi milenial di luar sana ini, biar tidak ada lagi alasan untuk takut memulai wirausaha ya Miss Lina. Iya, betul. Baik Miss Lina, terima kasih sekali untuk waktunya telah meluangkan untuk hadir di channel Tekon TV. Semoga lain kali bisa memberikan ilmu yang lebih banyak lagi untuk kita semua di sini.